Alkisah pada zaman silam, di sebuah negeri jauh di hujung semenanjung, yang ketika itu masih dikelilingi oleh hutan paya beracun. Tersebutlah satu kisah yang tidak diucap di siang hari, hanya dibisik ketika malam menjelma. Kisah tentang seorang ratu, bukan manusia, bukan sepenuhnya jin, tetapi seekor makhluk yang menyarungkan wajah perempuan jelita. Dialah yang dipanggil orang sebagai Ratu Ular. Di suatu lembah bernama Lembah Kecubung, berdiri sebuah negeri bernama Seri Lawang. Negeri ini diperintah oleh Raja Kencana dan Permaisuri Sari Mawar. Bertahun mereka mendambakan zuriat, namun rahim Permaisuri tidak memberi buah. Pada malam gerhana penuh, seorang bidan tua berjubah hitam muncul di pintu istana. Tiada siapa tahu dari mana asalnya. Dia berkata, "Jika tuanku inginkan waris, bersedialah membayar harga yang tidak boleh ditarik semula." Permaisuri yang mat terdesak bersetuju. Maka hamilah Permaisuri Sari Mawar, dan genap 9 bulan 9 hari, lahirlah seorang bayi perempuan yang cantiknya luar biasa. Berambut hitam pekat, memiliki anak mata berwarna kehijauan, kulitnya pula licin dan bersisik halus seperti sisik perak. Raja menamakan putri tersebut dengan nama Putri Ratna Jelita. Namun setelah 7 hari bayi itu lahir, bidan misteri hitam itu menghilang, dan negeri Seri Lawang mula dilanda malapetaka. Sungai menjadi racun, ular-ular keluar dari gua ke desa, dan langit tidak menurunkan hujan selama 7 purnama. Rakyat memberontak. Raja Kencana memerintahkan bayi itu dihanyutkan ke sungai Lenggang pada waktu malam. Lalu negeri itu pun tenggelam dalam lumpur. Keesokan harinya, tiada yang selamat. Puluh tahun kemudian, di sebuah gua dalam perut gunung, seorang perempuan berambut panjang menyapu tanah, sedang duduk dikelilingi ribuan ular berbagai rupa. Tedong selar, sawah, bludak, katam tebu, dan lain-lain jenis yang sangat berbisa. Dalah Ratna, yang kini menjadi penjaga hutan paya, dibesarkan oleh seekor ular putih tua bernama Nenda Siliwang. Jangan pernah keluar ke dunia manusia. Darahmu adalah sumpah. Wajahmu hanya indah di mata ular. Di mata manusia, kau adalah bencana, kata Nenda Siliwang. Namun Ratna selalu memimpikan istana, keris bersarung emas, dan suara perempuan memanggilnya dengan nama yang hilang. Pada suatu hari, seorang putra pengembara bernama Putra Alam Purnama tersesat ke hutan paya ketika memburu rusa. Di situ, dia terlihat gadis berambut panjang mengurai, sedang bernyanyi dalam bahasa yang tak pernah didengar. Dia jatuh cinta serta-merta. Bulan menangis di langit kelabu, aku menari dalam mimpimu. Oh Sakara, nafasku bisa, cintaku berbisa. Oh Alara, tangisanku jadi nyanyian rimba. Sus, dengarlah aku, Ratu Ular bersyair rindu. Sus, jangan kau lari, satu ciuman kau mimpi abadi. Telinga dengar bisik bayang, bunyi pelik mantra hilang. Sahara, Sahara, sarangku menanti, masuk ke dalam, tiada kembali. Namun bila dia mendekat, ular-ular membentuk benteng.
Ratna menoleh, dan kali pertama dalam hidupnya, dia ingin menjadi manusia. Kalau kau datang lagi, jangan bawa senjata. Putra Alam Purnama pulang ke negerinya, namun pikirannya tidak pernah tenang. Ketika malam dia melihat mata hijau dalam mimpinya dan mendengar bisikan lidah bercabang dua. Putra Alam Purnama kembali semula ke hutan dengan niat meminang. Namun para pembesarnya mengikut dari jauh, membawa senjata dan niat jahat. Saat Ratna muncul, ular-ular mengelilinginya dan membuka jalan. Putra Alam Purnama bersujud. Dia menawarkan cincin ibunya. Namun sebelum Ratna sempat menjawab, salah seorang hulu bala memanah ke arah ular-ular tersebut dan terkena pada seekor ular putih, yaitu Nenda Siliwang. Ratna menjerit, dan dalam jeritan itu, wajahnya berubah menjadi separuh ular, ditumbuhi sisik berkilat. Taringnya juga tumbuh. Darah telah ditumpahkan, maka dendam tidak akan mati. Dengan bisikan lidah ular, Ratna menyuruh ribuan ular dari hutan. Dan malam itu, seluruh pasukan Alam Purnama ditelan tanah, dipatuk ular, dan lemas dan kabus yang dipenuhi uap bisa. Alam Purnama hilang selama-lamanya. Tetapi di sekitar kawasan Gunung Paya, orang kampung berkata mereka masih melihat kelibat wanita bermata hijau di antara fajar subuh. Kadangkala mereka mendengar nyanyian asing dan bunyi desiran sisik menggesek tanah. Orang tua-tua berpesan, jangan sesekali bermain di gua kala bulan mengambang, karena Ratu Ular masih hidup menanti putra yang setia atau pengkhianat yang datang dengan senjata. Semoga korang semua terhibur dengan kisah ini. Jadi maknanya saat ni di sini kita dah boleh faham yang tiap-tiap makhluk itu ada kisahnya tersendiri. Belajarlah untuk tak menilai dari rupa, sebab kadang-kadang yang tersembunyi itu lebih mulia dari yang nyata. Dan sememangnya betul dunia ni tak selalu adil kepada yang berbeza. Tapi kena ingat juga perbezaan tu selalunya anugerah yang belum difahami. Terima kasih kerana dah menonton. Love you and Assalamualaikum.